Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li akhina Haji Balian bi anna Allah yashfihi min maradihi wa li sihhatihi wa afiyatihi wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita di mushola kita yang berkah ini untuk melanjutkan kajian kita di majelis ilmu dengan dua kitab yang insyaallah keberkahan dari penulis kitab ini akan menyertai hidup kita, akan memudahkan kita untuk mengamalkan dari apa yang kita pelajari dari kitab ini. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub. Halaman berapa terakhir? Lupa saya. 13. Paling bawah. Yang mana tuh? Dan tersebut. Nah. Dan tersebut di dalam Nuzhah. Wallahu alam, mungkin Nuzhatul Majlis nama kitab. Nah, berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas. Nah, ada seorang laki-laki berkata kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Nabi. Nah, sepupu baginda Nabi karena Abbas itu adalah paman Nabi. Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas. Anak paman Nabi, berarti siapa Nabi itu kalau anak paman? Sepupu. Nah, nama asli beliau itu Abdullah. Dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini jumpa Nabi di saat masih muda, masih kecil lagi. Tapi dapat doa Nabi. Nabi kalau udah mendoakan itu mustajab. Apa doa Nabi kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama dan ajarkan dia makna-makna Al-Qur'an, takwil. Jadi ini doa Rasulullah kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Mana tahu ada di antara bapak yang disodorkan anak, Pak Isa doakan anak saya. Bingung nak mendoakan apa? Pakai doa Rasulullah kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Pegang kepalanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dah. Nah itu aja lah. Habis didoakan tuh Sayyiduna Abdullah bin Abbas jadi ulamanya para sahabat. Sahabat saja itu sudah predikat, sudah gelar yang luar biasa. Ini ulamanya para sahabat. Nah, kemudian termasuk di antara orang yang paling faham Al-Quran. Termasuk orang yang paling faham Al-Quran.
Termasuk orang yang sholatnya itu paling mirip dengan baginda Nabi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bilang, ana ashbahun nasi salatan bi Rasulillah. Aku adalah orang yang sholatnya itu paling mirip dengan Rasulullah. Aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan baginda Nabi. Nah, itu yang kita dituntut ya, untuk mirip. Kalau mirip fisik mungkin dah nggak bisa. Jadi kita mirip dengan ibadah, dengan amalan Nabi, itu kalau bisa. Nah, kalau Nabi itu mancung, ya udah nggak bisa kita tiru lah. Mau gimana? Memang udah ada cetakannya masing-masing. Nabi itu putih, ya nggak usah juga sampai bingung pingin putih gimana. Yang disuruh ikut itu amalan sama perbuatan Nabi. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas berusaha sholatnya mirip betul dengan baginda Nabi. Nah, apa kata orang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Aku banyak lupa. Nah, kita lah juga banyak lupa. Jadi beliau ini mewakili kita ya, yang banyak lupa nih. Aku banyak lupa. Maka berkata ia baginya, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata kepada orang tadi, nah, lazimkan olehmu dengan kundur. Nah, lazimkan olehmu dengan kundur, yang lalu kita sempat beda tuh. Karena saya baca itu kemenyan Arab. Kalau di sini memang ada namanya buah kundur. Memang dimakan juga. Dimakan. Kalau apa penyakit yang parah atau pohon-pohon dulu orang itu kadang minum obat. Coba kita ikuti ceritanya, cocok nggak dengan kundur yang di sini? Kalau cocok kita pakai buah kundur sini aja. Nah, tak usah pakai kemenyan Arab. Karena saya nengok di Google saya. Kundur ini apa segala macam. Tanya yang memang mengatakan kemenyan Arab. Ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi. Ada begitu ngamalinnya? Iya. Nah, diminum akan dia pagi-pagi. Belum makan sesuatu. Artinya kalau seandainya tukang lupa, ini terapinya. Rendam kundur satu malaman, infuse water biasa gitu ya, kata orang, ditaruh kurma kalau orang kan gitu. Ini kundurnya masukkan situ. Nah, besok pagi sebelum makan apapun, kalau bahasa Arabnya itu ala-riq, masih air ludah saja yang ada di mulut, maka minum buah kundur tadi. Maka bahwasannya ia menegahkan lupa. Maka itu akan mencegah lupa. Lupa ini musibah terbesar para penuntut ilmu. Afatul ilmi an-nisyan. Musibah ilmu itu lupa. Nah, musibah ilmu itu lupa. Nah, ibu-ibu kadang begitu ngaji, Masya Allah. Pas di majelis terang betul. Jelas bu, jelas Ustaz. Begini paham. Sampai rumah, ditanya suami, ngaji apa tadi? Paten lah bang ngajinya. Iya, tentang apa? Tentang Fatihah. Cemana? Cemana lah tadi. Tapi kok mengaji tadi terang betul, jumpa abang gelap balik. Tak ingat lagi sama sekali. Itu musibah para penuntut ilmu. Nah, jadi makanya bolak-balik. Saya kalau tak mengajar, kalau tak mengaji lupa. Jadi kadang mengajar tuh saya jadikan jalan supaya mengekalkan ilmu. Nah, dan tersebut di dalam Nuzhatun Nufus. Di sini disebut nufusnya. Di dalam Nuzhatun Nufus, bermula makan kundur itu mengkuatkan mata. Nah, dan mi'dah itu perut. Nah, dan jika dibakarkan dia, bisa dibakar juga. Oh, tak bisa. Kalau kemenyan dibakar. Nah, iya. Artinya tak ada cara makannya itu dibakar. Nah, Allah alam. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata, makin terang mata. Dan dimamah akan dia, bertambah akal, dimamah, dikunyah-kunyah kayak sirih ya, kayak daun sirih. Itu akan menambahi akal.
dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Artinya dahak, balgam. Kalau orang tuh biasa ngilanginya pakai metode apa? Gurah ya namanya. Yang dimasukkan dari hidung tuh nanti meleleh semuanya tuh. Nah, ini katanya bisa untuk menghilangkan itu. Dan memakan akan dia menghilangkan angin. Nah, yang masuk angin makan buah kundur. Banyak betul faidahnya, fadilahnya. Saya tak pernah tahu buahnya. Ya. Dan memutuskan balgam, menghilangkan dahak. Dan yaitu membaikkan bagi demam balgami, itu bisa menyembuhkan demam yang disebabkan dahak tadi. Nah, jadi ini usaha untuk menguatkan hafalan. Buah kundur. Nah, kalau buah atau tadilah kemenyan Arab tadi, tak tahu saya yang mana maksud satu. Nanti insya Allah akan ditanya lagi kepada yang tahu. Nah. Dan adapun sebab yang mempusakai lupa, maka yaitu maksiat, jelas. Orang banyak maksiat, banyak lupa. Ini memang sudah pengaduannya Imam Syafi'i kepada guru beliau Imam Waqi', sampai jadi syair di pesantren dihafal. Syakautu ila Waqi' su'ahibzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, akan sulitnya menghafal. Itu jangan dibayangkan Imam Syafi'i sulit menghafal kayak kita gitu. Sulit-sulitnya Imam Syafi'i itu masih luar biasa juga. Mungkin kalau Imam Syafi'i sehari bisa hafal 100 halaman, sulitnya itu mungkin 80 halaman gitulah. Nah, kalau kita mungkin sulit tak terhafal terus memang. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, ngadu kok agak payah menghafal. Nah, fa'arsyadani litarkil ma'asi. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' menganjurkanku, mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi anna ilma nurun, dan beliau kasih tahu aku bahwasannya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada yang bermaksiat. Jadi kalau mau kuat hafalan, kurangi maksiat. Nah, dan banyak dosa sama. Nah, dan duka cita pada pekerjaan dunia. Sering gelisah, sering galau, sering nggak enak tentang masalah perkara dunia, itu bikin cepat lupa. Jadi dunia itu dianggap enteng saja kalau mau kuat hafalan. Nah, karena memang dunia itu sebenarnya enteng. Orang tak imbang sama sayap nyamuk, kan begitu. Itu kan hadisnya ada sering kita dengar. Innad dunya la ta'dilu janaha ba'udah. Bahwa dunia itu tidak setara dengan sebelah sayap nyamuk. Kan enteng betul tuh. Kita saja yang menganggap berat. Nah, jadi kunci kalau seandainya mau gampang ingat, tidak cepat lupa, jangan sering gelisah masalah dunia. Kalau mau gelisah, mau khawatir, itu masalah akhirat, jangan masalah dunia. Dunia ini mau dikhawatirkan tak dikhawatirkan akan berakhir. Akhirat yang kekal, kita khawatirnya sana nanti, gimana nasibnya. Nah, jadi maka jangan terlalu duka cita, jangan terlalu sedih hidup di dunia. Nah, 3, tadi pagi baru saya sampaikan. Dunia itu dikit, dunia itu sebentar, dunia itu buruk. Udah dikit, bentar, buruk, apa lagi nilainya? Dikit, buruk, sebentar. Tangan dicelupkan di samudra tuh, di lautan itu, diangkat. Yang nempel di jari itulah dunia, sisa samudranya itulah akhirat. Sikit nggak tuh? Sikit. Rasulullah lewat sama sahabat di samping bangkai kambing. Kata Rasulullah, mau kalian ini? Ya Rasulullah, ngapain? Bangkai kambing untuk apa sama kami? Kata Rasulullah, dunia lebih buruk daripada bangkai kambing nih. Berarti buruk kan gitu. Udah dikit buruk, kemudian sebentar lagi. Kata Rasulullah, kalau ada orang berjalan menuju satu tempat, letih dia, duduk dia bentar di bawah pohon, minum seteguk dua teguk, habis itu jalan lagi. Yang macam singgah seteguk dua teguk minum tuh, itulah dunia. Nah, jadi kalau ada orang yang memang risau dengan dunia, kitalah contohnya, itu berarti nggak tahu bahwasannya dunia itu sekecil itu. Nah, doa diajarkan oleh guru kami, Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ujung artinya itu, ya Allah kami minta keyakinan terhadap akhirat sehingga musibah dunia ini kecil sama kami. Kami minta yakin sama akhirat sehingga musibah dunia ini kecil. Seberat-beratnya musibah dunia itu sebentar dan kecil. Mau yang nggak punya duitnya, mau yang punya masalah di keluarganya, mau yang punya masalah di kesehatannya, pinginnya nganggep itu kecil. Itu kecil. Nah, ini banyak-banyak doakan. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu tujuan dari ilmu kami. Nah, yang mengaji-ngaji menuntut ilmu ini sering kami tanamkan di pondok. Jangan sampai tujuan dari ilmunya itu adalah dunia. Kalau udah gitu udah celaka. Ayo, ngaji ke sana biar bisa ngajar, kan lumayan dapat honor. Dah salah kalau seperti itu. Nah, jadi kita nggak mau dunia itu, pingin kecil betul, zuhud deh. Di dalam kitab Tanwirul Qulub bagian tasawufnya dikatakan ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah ilmu yang membuat zuhud kepada dunia. Apa itu zuhud? I'rad anid dunya bil qalbi. Berpaling dari dunia dengan hati. Sekali lagi, yang disebut zuhud adalah berpaling dari dunia dengan hati, bukan dengan wajah, bukan dengan fisik, tapi hatinya tetap aja di situ. Enggak, ini memang dengan hati, dengan hati. Jadi walaupun rumahnya besar, tapi dia nggak masuk ke hati. Duitnya banyak, tapi nggak masuk ke hati. Nah, ada orang yang kayaknya zuhud, padahal enggak. Nah, habis ngajar ngaji, makasih Ustaz. Nah, ini disalami, nggak usah. Masya Allah Ustaz nih zuhud. Iya bang, nggak usah. Nah, saya pokoknya cari ridho Allah. Sampai rumah kepikiran kok nggak diterima. Itu kan namanya berpaling dengan tangan, berpaling dengan muka saja, dengan lisan saja, tapi hatinya terus mikir. Kayaknya tebal pula lah tadi itu. Allah. Nah, terus 3 hari kepikiran, itu kan tak zuhud tuh namanya seperti itu. Nah, jadi maka oleh karena itu yang namanya zuhud itu, ya ambil aja, salami, makasih, ambil. Sampai rumah hilang, mana tadi? Udah, tak masalah, ntar jumpa. Nah, itu namanya yang namanya zuhud itu. Mau dapat alhamdulillah, nggak dapat juga ya nggak masalah. Pokoknya tidak, artinya hatinya terpaut terus kepada dunia. Nah, mobil lecet, rusak, tabrak, ya udah masanya memang udah tak bisa dihilangkan. Dah. Ada uang perbaiki, tak ada uang sabar kan. Dah. Pokoknya dunia ini enak betul sama dia. Nah, bisa buat, tak bisa usah. Dah. Tak jadi pikiran. Ah, kalau jadi pikiran cepat lupa nanti masalah ilmu. Itu mudah diucap, payah diamalkan. Asal kayak saya katakan, tasawuf itu adalah ilmu yang paling payah mengamalkannya. Tauhid ilmu yang paling payah memahaminya. Fikih ilmu yang paling payah menyelesaikannya. Nah, khatamnya payah. Nah, itu kalau fikih. Nah, dan banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Tadi banyak gelisah dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Nah, tak kawin-kawin gelisah. Udah kawin tak punya anak gelisah. Udah punya anak tak punya biaya menyekolahkan gelisah. Tak ada habis gelisahnya sama masalah dunia. Ada saja masalahnya. Nah, jadi makanya kalau begini ini cepat lupa ilmunya. Nah, yang belum nikah tak usah gelisah. Itu sama kayak mati, tak tahu kapan. Jadi jangan pernah bertanya sama orang, kapan kau nikah? Aku tak tahu nih. Sama kayak mati. Nikah itu bukan dia yang tentukan, sama kayak mati itu bukan dia yang tentukan. Jadi pantang nanya nikah sebagaimana pantang nanya mati. Gimana? Kapan Mbak mati? Kan pantang tuh. Jadi jangan. Jadi sama, tak ada yang tahu. Nah, tak ada yang tahu
kapan dia mati sama tak ada yang tahu kapan dia nikah. Jadi udah santai saja, sebagaimana orang yang tak tahu kapan dia mati dia bisa santai, yang tak nikah-nikah juga tenang saja, tak usah gelisah. Yang udah nikah belum punya anak, tak usah gelisah. Kalau ada yang bertanya, kapan kau bisa punya anak? Sama juga. Kayak pertanyaan kapan mati tadi, tak tahu. Nah, bukan aku yang cetak, bukan aku yang tentukan. Nah, jadi tak usah gelisah. Kemudian dan makan, itu tulisannya apa? Kalau di, tapi tak ada yang punya ininya ya, tak ada yang punya Latinnya. Nah, ada. Apa itu bacaan? Makan lanjutannya? Kazbarah. 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 Kazbarah basah. Apa itu kazbarah basah? Yakni daun ketumbar. Nah, jangan makan daun ketumbar. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya, ketumbarnya sekalian jangan dimakan. Kenapa? Bikin lupa. Nah, padahal jadi bumbu masak deh. Nah, ibu-ibu kurangi ketumbarnya, Bu. Nah, nanti jadi alasan sama bapak-bapak. Mana bulanan hari ini, Pak? Itulah kok banyak kali makan ketumbar, lupa gue ngasih. Tapi ini untuk ilmu aja pula lupa. Dan makan buah tufah masam. Tufah itu apel. Jangan makan buah apel yang hijau tuh, itu yang masam. Makan apel yang manis. Kalau yang masam bikin lupa. Nah, ini pokoknya dihindari lah ini, yang memang masih semangat nuntut ilmu. Dan menilik kepada sesuatu yang direbus. Lagi direbus nggak usah tengok-tengok. Nah, ya kira-kira udah mateng kan, kalau direbus tuh ada airnya. Kira-kira udah mateng, udah ini bolak-balik tengok. Allah alam lah ini. Nah. Dan membaca suratan pada kubur, jangan baca surat, jangan baca tulisan di kubur. Artinya ini, baca yang ada di batu nisan tuh. Jangan sering bacai batu nisan yang apa, tulisan di batu nisan tuh. Bisa bikin lupa, kecuali mau nyari lah. Nah. Dan ini saya sarankan bagi yang buat-buat batu nisan, kadang kan memang ada yang supaya nggak hilang, boleh pakai batu nisan. Batu nisannya itu, batunya itu boleh, tak masalah. Nah, kenapa? Karena gampang ya untuk menyingkirkannya. Yang payah itu kan pagarnya tuh. Nah, yang dicor, yang di semen itu yang payah. Kalau batu nisannya itu boleh, karena Rasulullah pernah meletakkan batu di kuburan sahabat supaya tanda, kata baginda Nabi. Nah, kalau mau meletakkan gitu, ya udah cukup tulis nama saja. Nah, tak usah pakai Allah, Muhammad. Kadang ada yang Al-Fatihah kan gitu. Takut tidak terjaga dari tanah-tanah lumpur yang mengotori. Tak usah sampai pakai ukiran-ukiran kalimat-kalimat mulia di situ. Nama emak kita, nama ayah kita aja udah. Nah, kemudian apalagi yang bikin lupa tuh? Dan berjalan antara aktor unta. Ini ada kumpulan unta, dia berjalan di tengah-tengahnya. Nah itu, wallahu a'lam rahasianya apa. Dan mencapuk, memukul lah, memukul. Nah, kalau bahasa Jawa tuh mites, dipites. Gitu. Apa itu bahasanya? Tindas. Ditindas. Itu bahasa sini. Kalau kami bahasa Jawa dipites. Nah. Dan jangan mencapak atau memites, mentindas tadi, menindas tadi. Tuma hidup, tuma itu kutu ya. Kutu hidup pada bumi. Nah, kalau mau di kuku, biasanya kan orang dulu gitu, taruh kuku di pites gitu. Ini jangan di bumi, jangan di lantai. Nah. Dan berbekam, buang darah di lubang tengkuk. Nah, jadi ini lubang tengkuk ini jangan dibekam, bikin lupa. Kalau agak ke atas nggak apa-apa, kan tengkuk tuh ada cekungannya tuh. Yang kurus lah, nah, yang gemuk-gemuk udah ketimbun lemak. Nah, jadi tuh yang tengkuk yang cekungnya itu jangan dibuang darah di situ. Bikin lupa, menurut kitab ini ya. Dan memakan sesuatu yang menambahi balgam, seperti banyak minum air, maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Semua tadi itu menyebabkan lupa. Nah, sedikit lagi. Kata kil,
telah muwafaqah 70 nabi alaihi wassalam. 70 nabi. Nabi ada 124.000. Nah, ini 70 nabi sepakat atas bahwasannya banyak lupa itu daripada banyak balgham. Nah, daripada banyak balgham. Dan banyak balgham itu daripada banyak minum. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Nah, banyak minum itu daripada banyak makan. Nah, jadi kesimpulannya, jangan banyak makan, biar tak banyak minum, supaya tak banyak balgham, sehingga tak banyak lupa. Nah, dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Makan roti kering memutuskan balgham. Roti kering lah. Roti kelata atau roti tawar yang kadang udah keras dikasih gula-gula itu kan ada tuh. Itu juga nggak masalah. Itu dia nyerap air. Dia nyerap air yang ada di tubuh. Jadi nyerap balgham. Makan roti kering itu memutuskan balgham. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi belum makan sesuatu. Nah, zabib itu kismis. Makan kismis pagi-pagi sebelum makan apapun. Nah, dan jangan banyak makan daripadanya, tapi juga jangan terlalu banyak makan kismis. Maka berhajat kepada minum air, nanti jadi minum juga. Jadi bertambah balgham. Tapi kita disuruh sama dokter banyak minum air. Sehari berapa? 2 liter. Allah, 8 gelas. Udah banyak belum tuh ya? Nggak tahu lah. Nah, kadang begini, tidak semua yang disampaikan dokter tuh pas. Dokter pun beda-beda pendapatnya. Kita dulu belajar itu disuruh makan 4 sehat 5 sempurna kan itu. 4 sehat 5 sempurna. Nasi, ikan, sayur, buah ya. Buah sama terakhir susu kan gitu. Nah, itulah kita disuruh makan itu 4 sehat 5 sempurna. Sementara baginda Nabi kalau makan lauknya tak pernah lebih dari 1 macam. Nah itu. Sementara kita disuruh itu tadi. Ya Rasulullah kalau makan roti sama lauknya kismis misalnya, udah itu aja. Kalau udah makan roti lauknya daging, udah itu aja. Kita disuruh 4 sehat 5 sempurna. Jadi agak bertentangan. Belum lagi makan sehari 3 kali, tak dianjurkan Nabi. Nabi nyuruh makan ketika lapar, bukan ketika jamnya, bukan. Tapi ketika lapar. Nah, jadi ini wallahu a'lam lah. Nah, apakah air ini termasuk yang berbeda dengan medis? Nah, kemudian jadi bertambah balgham. Dan bersugi itu mengurangkan balgham. Gosok gigi itu mengurangi balgham, lendir-lendir yang ada di kepala. Dan menambahi hifz, menambahi hafaz, menambahi hafalan maksudnya. Dan fasih lidah, menambahi fasih lidah. Karena bahwasannya bersugi itu sunnah. Apa itu? Sunniyah. Jadi sunnah yang memang disunnahkan Nabi. Dan menggandakan pahala sembahyang, dan banyaklah fadilah bersugi seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Faidah azimah insyaallah akan datang.